Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel CC Karuliani, channel edukasi yang membahas materi Penjaskes dan prakarya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mata pelajaran prakarya, yaitu komoditas tanaman sayuran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman jenis tanaman sayur yang ada di Indonesia sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengetahui aneka jenis tanaman, sayur, beserta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Komoditas tanaman sayur. Di Indonesia, banyak tanaman sayur yang dibudidayakan. Hal ini disebabkan iklim tropis yang dimiliki Indonesia sangat mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman sayur, baik di daratan rendah maupun daratan tinggi. Berbagai jenis sayur dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Sayur yang kita konsumsi sehari-hari tidak saja berupa daun-daunan. Beberapa jenis sayur juga berupa buah atau umbi. Bagian tanaman yang kita makan sebagai sayur tersebut tentu bermanfaat bagi kesehatan. Kebutuhan terhadap sayur ini semakin meningkat di tengah maraknya berbagai penyakit. Hal ini disebabkan sayur mengandung zat yang dapat menyehatkan dan menjaga stamina. Tanaman sayur yang dimanfaatkan daunnya. Daun-daun yang bisa dikonsumsi sebagai lalapan, tumis, atau sayur berkuah merupakan jenis sayur ini. Berikut contoh tanaman sayur yang dimanfaatkan daunnya. Kangkung. Kangkung termasuk salah satu jenis sayuran yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kangkung adalah tanaman yang sangat familiar karena banyak ditemui di pasar. Hal ini juga disebabkan harga kangkung cenderung murah dibandingkan harga sayuran lain. Daun kangkung yang panjang berwarna hijau keputih-keputihan yang merupakan sumber provitamin A. Berdasarkan tempat tumbuh, kangkung dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. Kangkung darat, hidup di tempat kering berupa tegalan, berwarna hijau terang dan daunnya berujung runcing, serta memiliki bunga berwarna putih. Kangkung ini dipanen dengan dicabut. Kangkung air, hidup di tempat berair atau basah, memiliki daun berwarna hijau, sedikit lebih gelap dengan bagian ujung daun yang agak tumpul dan membulat, sehingga terkesan cukup lebar. Bunga kangkung air berwarna agak ungu. Kangkung jenis ini dipanen dengan dipotong. Bayam. Dari berbagai jenis sayuran yang banyak dikonsumsi masyarakat, bayam adalah salah satu di antaranya. Tanaman ini dikenal sebagai sumber zat besi yang penting. Zat besi berguna bagi penderita anemia untuk pembentukan sel darah merah. Tanaman bayam dibedakan menjadi dua jenis. Bayam liar mempunyai ciri utama warna batang yang merah dengan daun yang kaku. Bayam liar terdiri atas dua macam, yaitu bayam tanah dan bayam berduri. Bayam budidaya mempunyai warna batang kemerah-merahan atau hijau keputih-putihan, serta bunga yang keluar dari ketiak cabang dan berdaun lebar. Bayam budidaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu bayam cabut dan bayam putih. Daun pepaya. Tanaman pepaya mempunyai buah dan daun yang dapat dimanfaatkan. Daun pepaya dimanfaatkan sebagai sayuran. Daun pepaya mengandung vitamin C yang jauh lebih tinggi daripada buahnya. Daun pepaya juga mengandung antioksidan tinggi. Antioksidan diperlukan untuk memerangi radikal bebas dalam tubuh, menjaga kesehatan sistem kardiovaskular, dan memberikan perlindungan terhadap kanker usus besar. Selain itu, daun pepaya mengandung vitamin A dan vitamin B yang diperlukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta mencegah beberapa penyakit yang terjadi akibat penurunan kekebalan, seperti batuk, infeksi, serta flu. Tanaman sayur yang dimanfaatkan umbinya.
Seperti yang sudah kita ketahui, tanaman yang dimanfaatkan umbinya tumbuh di bawah permukaan tanah atau muncul di permukaan tanah. Bagian tumbuhan yang membentuk umbi ini adalah akar dan batang. Dengan demikian, penanaman dilakukan dengan bibit dan dipanen dengan cara dicabut. Salah satu jenis sayur yang dimanfaatkan umbinya adalah wortel. Sayuran ini dikenal sebagai sumber vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Selain itu, wortel mengandung banyak vitamin B dan vitamin C. Dilihat dari bentuknya, wortel dibagi menjadi 3 jenis sebagai berikut. Jenis imperator. Wortel jenis ini mempunyai bentuk umbi yang bulat dan panjang, ujungnya lancip dan terdapat akar serabut pada ujung umbi. Wortel imperator mempunyai bentuk yang tipis dibandingkan dengan jenis wortel yang lain. Jenis Cantenai. Wortel Cantenai mempunyai bentuk umbi yang bulat dan panjang, tetapi bersih dari akar serabut, serta ujung umbi tumpul cenderung membulat. Jenis wortel ini mempunyai rasa manis yang dominan dibandingkan jenis wortel yang lain. Jenis Nantes. Sifat dan bentuk wortel sejenis ini mempunyai campuran dari jenis imperator dan Cantenai. Wortel Nantes mengandung air lebih banyak dibandingkan wortel imperator dan wortel Cantenai. Tanaman sayur yang dimanfaatkan buahnya. Jenis sayur ini sering tertukar dengan jenis buah-buahan. Hal ini disebabkan bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai sayur adalah buah. Adapun contoh tanaman sayur yang berbuah adalah sebagai berikut. Tomat. Tomat merupakan jenis sayur buah yang banyak digunakan sebagai bahan pelengkap masakan. Makanan dengan bahan tomat pada salad biasanya dikonsumsi oleh orang yang sedang menjalankan diet. Hal ini disebabkan tomat mengandung banyak mineral sehingga cepat untuk mengisi perut tanpa khawatir resiko penambahan lemak dan kalori. Kandungan serat, kalium, vitamin C, dan kolin pada tomat juga sangat penting untuk kesehatan jantung. Terong. Terong merupakan jenis sayur yang banyak ditemukan di pasar. Sama halnya dengan kangkung. Harga terong relatif murah dibandingkan sayuran lain. Meskipun murah, kandungan gizi pada terong juga bermanfaat bagi tubuh. Terong mengandung serat dan karbohidrat yang rendah sehingga bermanfaat untuk mengatur gula darah dan mengontrol penyerapan glukosa pada tubuh. Karena mengandung seratnya pula, terong bermanfaat untuk kelancaran pencernaan, yaitu dapat terhindar dari sembelit dan risiko kanker usus besar. Pare. Penelitian yang dilakukan di Jepang dan dimuat dalam majalah Kenko edisi September 2003 menunjukkan sejumlah manfaat buah pare. Di antaranya adalah melawan sel kanker, menurunkan kadar gula darah, mengandung serat, vitamin C, karotin, dan kalium. Vitamin C yang terkandung di dalam 100 gram pare sekitar 120 mili. Vitamin C ini berfungsi untuk menjaga kecantikan kulit, yaitu mencegah kerusakan kulit yang diakibatkan oleh sangetan ultraviolet. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah materi komoditas tanaman sayur. Jika materi tadi bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.